Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tak henti-hentinya rasa syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Semoga setiap langkah kaki kita, duduknya kita di majlis ini, seluruhnya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dengan segala kekurangan yang kita miliki diizinkan Allah untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tahdzib Al-Khasa'is Al-Kubra yang merupakan ringkasan dari kitab Khasa'is, keistimewaan dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab ini, keistimewaan sekaligus kemukjizatan yang terjadi semasa Nabi di Mekah dan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Dan itu sudah kita jelaskan kurang lebih 3-4 pertemuan yang lalu. Masih seputar keistimewaan, kemukjizatan yang terjadi selama Nabi hidup di Mekah. Yani belum sampai ke Madinah. Nah, seharusnya pagi ini kita membahas tentang beberapa dugaan Nabi, ya, dugaan tepatnya adalah informasi ya dari Nabi tentang kekalahan atau kemenangan kerajaan Romawi di atas kerajaan Persia dan lain sebagainya. Tapi izinkan kami untuk melewati beberapa tema, karena kebetulan setelah beberapa tema itu berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Jadi saya lewatkan dikit karena momentumnya masih di bulan Rajab. Kalau pertemuan kita yang nanti 2 minggu sudah habis bulan Rajabnya. Nah, jadi insya Allah pagi hari ini kita akan membahas riwayat-riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Itu pun tidak semua, karena hampir 20 halaman ya semua riwayat yang beliau sampaikan. Saya ringkas saja. Yang pertama yang perlu kita ketahui, Isra dan Mi'raj itu terjadi kurang lebih ya, ada perbedaan pada ahli sejarah, 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Artinya kita tahu Nabi kan dakwah di Mekah itu 13 tahun, 10 tahun di Madinah, total 23 tahun. Nah, Isra Mi'raj itu Nabi belum pindah ke Madinah, masih di Mekah. Artinya syariat sholat 5 waktu itu disyariatkan Nabi masih berada di kota Mekah, belum pindah ke Madinah. Itu poin yang ya minimal jadi informasi yang harus kita ketahui. Kemudian secara umum Isra dan Mi'raj itu sebetulnya salah satu tujuannya adalah menghibur Nabi. Menghibur Nabi Muhammad. Kenapa dihibur, Ustadz? Karena Nabi telah sampai pada puncak
ujian yang luar biasa. Tepat di tahun ke-10, artinya kan kalau 10 kenabian Pak ya, 10 kenabian, 10 tahun Nabi jadi Nabi, begitu kurang lebih. Isra Mi'raj ini kan kurang lebih 11 tahun atau 12 tahun setelah jadi Nabi, baru ada Isra dan Mi'raj. Nah, setahun kurang lebih sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, itu tahun dikenal oleh ahli sejarah dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Bayangkan Pak, istri Rasulullah Khadijah, dan itu satu-satunya istri di Mekah saat itu, meninggal dunia. Wanita yang selalu membantu Rasulullah, mendukung Rasulullah dikala semua orang membenci, Sayyidah Khadijah, ya, meninggal dunia. Belum genap 40 hari, pamannya meninggal, Abu Talib, seorang paman yang menjadi benteng Rasulullah, yang berkata kepada kaum Quraisy, siapapun berani menyentuh Muhammad berarti menentang saya, melawan saya. Itu pun meninggal dunia. Dan di tahun yang sama, para sahabat pun ya, bahkan beberapa tahun sebelumnya diusir. Sebagian sahabat yang dipimpin kafilahnya oleh sahabat Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah, diusir ke Habasyah, Ethiopia hari ini. Habasyah itu bahasa Arabnya, hari ini kita nyebutnya Ethiopia. Ada di Afrika Timur sana. Diusir ke sana. Nabi sendiri berangkat pindah ke Taif. Taif itu kurang lebih 35 kilo dari Mekah. Dikira di sana bakal disambut, bakal mendapatkan tempat. Rupanya enggak, baru datang sudah dikumpulin tuh anak-anak kecil sama para preman di sana untuk melempar Nabi Muhammad dan mengusirnya. Ya, sampai bahkan menetes darah dari kaki Rasulullah dan menetes darah dari kepala sahabat Zaid bin Usamah yang saat itu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa cobaan demi cobaan itu. Pada puncaknya Taif ini, Pak. Taif ini merupakan kejadian yang sangat menyedihkan dan menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang bukannya disambut, dilempar batu, diomongin orang gila, dan yang melempar, Pak, bukan orang besar. Dengan sengaja oleh orang penduduk Taif, yang melemparnya anak-anak kecil. Bapak kalau yang lempar seumuran kita masih agak, jadilah, bukan jadilah ya, intinya masih pacar. Ini budak-budak kecil melempari Nabi, bayangkan itu. Disitulah Nabi Muhammad bermunajat sehingga menggetarkan langit. 2 malaikat segera turun meminta atau memberikan kesempatan kepada Nabi, ya Muhammad, apa yang kamu minta? Kami diutus oleh Allah untuk memenuhi segala keinginanmu. Jika kau inginkan, kami akan angkat gunung-gunung yang ada di Mekah itu untuk kami lemparkan ke penduduk Taif. Tapi Rasulullah berkata, jangan. La'allallaha yukhriju min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Jangan, biar semoga Allah mengeluarkan dari garis keturunan mereka orang-orang yang kelak menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kita tahu, Pak, penduduk Taif itu berbondong-bondong masuk Islam kurang lebih di tahun ke-8 Hijriah. Artinya setelah 10 tahun dari doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadiah dari Allah berupa diutusnya malaikat untuk mengabulkan segala permintaan Nabi Muhammad ditolak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, ini latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj adalah sebagai hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad atas cobaan yang beliau alami bertubi-tubi, yang puncaknya adalah pengusiran Nabi Muhammad dari kota Taif. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan ceritakan bagaimana Isra dan Mi'raj secara singkat, karena mungkin sudah biasa
dengar begitu Pak ya. Yang pertama, Nabi sepulang dari kota Taif karena diusir, itu didatangi malaikat Jibril bersama buraq, makhluk yang disebut dengan buraq. Buraq itu bahasa Arab Pak, diambil dari kata barqa. Di dalam Al-Quran disebutkan yakadul barqu yakhtafu absarahum. Apa barq itu Ustaz? Kilat. Bahasa Arab, Bapak kalau melihat kilat itu bahasa Arabnya barqun. Kenapa disebut kilat? Karena kecepatannya maddal basar, sejauh mata memandang. Maksudnya apa Ustaz? Hewan itu atau makhluk itu, di mana matanya melihat, di detik yang sama dia ada di sana. Cepatnya. Ukurannya kata Rasulullah lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagal atau bigal. Bagal itu apa Ustaz? Hewan hasil perkawinan kuda sama keledai. Jadi kalau kuda berkawin sama keledai, punya anak namanya bagal atau bigal bentuk jamaknya. Jadi ukurannya lebih kecil dari kuda, lebih besar daripada keledai. Ukurannya begitulah Pak. Kaget kalau Bapak punya kuota tulis by bagol, terjingok kaget hewan bentuknya, wajahnya cak kuda, badannya cak keledai. Itu hasil perkawinan kuda dengan keledai. Nah buraq ini ukurannya seperti itu, warnanya putih, kecepatannya sejauh mata memandang. Singkat cerita, Nabi dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Pak? Kurang lebih Pak ya, kurang lebih 1464 kilometer, 1500 kilo lah Pak. Kurang lebih kalau ke Lampung ya 5 kali bolak-balik. Itu kecepatan hanya dilakukan Nabi hanya di waktu 1 malam saja. Itu pernah perjalanan itu disebut dengan Isra. Sedangkan dari Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7 disebut Mi'raj. Ya, makanya disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan bumi horizontal, sedangkan Mi'raj adalah vertikal ke langit yang ke-7. Ketika Nabi Muhammad SAW, dan ini dari sini saya akan mulai Pak. Salah satu tujuan Isra dan Mi'raj itu selain nantinya mendapatkan perintah sholat 5 waktu, selain tadi menghibur Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang insya Allah Bapak semua hafal, tujuan perjalanan itu adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Itu tujuannya Pak, yang langsung disebutkan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, untuk memperlihatkan Nabi Muhammad ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ketika Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, beliau memarkirkan buraq di sana, di mana tempat parkiran dulu para nabi juga memarkirkan di sana. Nabi Muhammad melihat Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Nah, ini ya, kalau hari ini wong pasti nganggapnya ini hayalan atau apalah ya. Tapi kita punya iman bil ghaib. Kita ada iman selama itu bersumber dari Nabi, sanadnya benar, sudah. Kita percaya dengan informasi itu. Perhatikan ini Pak. Rasulullah melihat Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Di mana kuburan Nabi Musa? Fi Kathibil Ahmar, salah satu tempat yang sampai hari ini ahli sejarah masih berdebat di mana titiknya.
Memang sengaja tidak diberitahukan. Sengaja tidak diberitahukan. Kenapa? Kata Imam Malik, satu-satunya nabi yang ketahuan kuburannya cuma Nabi Muhammad. Dan itu menjadi keistimewaan umat ini. Tidak ada satu nabi pun yang kuburannya ketahuan secara pasti inilah kuburannya, hanya Nabi Muhammad SAW. Dan itu disebutkan oleh Imam Malik yang dinukil oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki di kitabnya Khasa'is Al-Ummah Muhammadiyah, satu-satunya umat yang mengetahui nabinya, kuburan nabinya hanya umat Nabi Muhammad SAW. Kita ni galau-galau pacak nunjuk di mana Nabi dikubur. Dan itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak diperlihatkan, tapi kata Nabi, andaikan saya diminta untuk menunjukkan, saya tahu di mana dikuburnya Nabi Musa alaihissalam. Nama tempatnya Kathibil Ahmar. Ahli sejarah ada yang mengatakan di atas gunung, ada yang mengatakan di dekat Baitul Maqdis, ada yang mengatakan 40 kilo dari Yordania dan lain sebagainya. Singkat cerita, Nabi melihat Nabi Musa solat di dalam kubur. Dan ini Pak, solatnya manusia di dalam kubur, terutama para nabi, itu dibenarkan dalam hadis-hadis Nabi. Yang pertama, ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dikatakan al-anbiya'u ahya fi quburihim wa hum yusallun aw kama qala. Para nabi itu hidup di kuburannya, di dalam kuburnya, di dalam alam barzakhnya, dan mereka senantiasa salat. Dan mereka senantiasa salat. Kemudian hadis ini juga. Jadi kalau Bapak pernah dengar kisah, Ustadz, kami ketika dengar kisah Isra dan Mi'raj itu katanya Nabi Muhammad jadi imam sholat untuk para nabi ya. Pernah dengar Pak ya? Nabi katanya menjadi imam untuk para nabi di Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, apakah para nabi itu keluar galau dari alam kuburnya kemudian datang ke Masjidil Aqsa kemudian jadi? Enggak. Rasulullah sholat di Masjidil Aqsa, para nabi sholat di dalam kuburnya masing-masing. Berdasarkan hadis ini. Dan itu bisa menjadi kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia juga Pak. Kemuliaan yang juga Allah berikan kepada manusia. Ada seorang tabi'in namanya Thabit Al-Bunani. Ketika itu para ulama sedang meletakkan jasad beliau di dalam kubur. Ketika diletakkan di dalam kubur, ditutupi, tahu-tahu Pak, jatuh itu salah satu dari penutup kubur itu. Papan lah kalau di zaman kita ini. Begitu jatuh, salah satu dari yang meletakkan itu melihat beliau sedang sholat Pak. Melihat, tapi rupanya itu tidak dilihat oleh yang lain. Kata beliau, wahai sini lihat, ada apa? Sudah diam aja, tutup. Penasaran luar biasa ini. Seorang ulama setelah menguburkan seorang tabi'in bernama Thabit Al-Bunani, beliau langsung mendatangi putrinya dan bertanya, apa yang dilakukan ayahmu? Ada amalan apa yang dilakukan ayahmu? Kata sang putri, memang apa? Ada apa? Diberitahulah, aku melihat ayahmu sholat di dalam kubur. Apa jawaban sang putri? Ayahku adalah orang yang selama 50 tahun tidak pernah meninggalkan tahajud. Selama 50 tahun. Dan setiap waktu sahar, sebelum datangnya azan subuh, dia selalu berdoa, ya Allah, jika engkau menganugerahkan hambamu kesempatan untuk sholat di dalam alam kuburnya, maka berikan aku kesempatan sholat di alam kubur. Artinya permintaan selama 50 tahun dari seorang tabi'in bernama Thabit Al-Bunani, diizinkan Allah sholat di alam barzakhnya Pak. Dan itu satu kenikmatan. Kalau di dunia Pak, sholat itu beban. Kalau di alam barzakh, sholat itu hadiah. Kenikmatan, kesempatan yang diinginkan dan dirindukan seluruh orang yang ada di alam kubur hari ini. Wong-wong galau itu Pak, kalau dibangunkan dari alam kuburnya, apa yang mereka mau? Mereka pengen sholat, pengen sujud sama Allah. Dan itu dianugerahkan. Dari sini Sayyid Muhammad itu menyimpulkan bahwasanya kesempatan sholat di alam barzakh itu selain diberikan kepada para nabi, dan ini hadisnya sahih yang mengatakan Nabi Musa sholat di dalam kubur itu, hadisnya sahih, itu juga diberikan kepada
sebagian dari umat Nabi Muhammad, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda kebesaran yang saya anggaplah pertama pada melihat Nabi Musa sholat di alam barzakhnya. Kemudian perjalanan berlanjut dari Masjidil Aqsa ke ke langit ketujuh. Sebagaimana jamaah sekalian ketahui, saya singkat saja ceritanya Pak ya. Di langit yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya malaikat Jibril oleh para malaikat yang ada di langit pertama, "Siapa?" "Saya Jibril." "Dengan siapa kamu datang?" "Dengan Muhammad." "Wa bu'itsa ilaih." "Apakah dia termasuk yang diutus oleh Allah?" "Iya, dia adalah utusan Allah." Seketika pintu langit itu terbuka. Dari sini pintu langit dikhususkan untuk dibuka untuk Nabi Muhammad SAW. Dan di langit yang pertama beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya ibni Zakaria. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh di Baitul Ma'mur berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, untuk apa pertemuan itu? Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Di antaranya hikmahnya, karena tadi kita jelaskan perjalanan ini kan hiburan Pak ya. Ketika Nabi mengalami ujian demi ujian demi ujian, dipertemukan dengan 7 Nabi, seakan Allah ingin berkata, "Ya Muhammad, wahai kekasihku, cobaan-cobaan yang kamu dapati saat berjuang menyampaikan risalahku juga dialami oleh nabi-nabi yang kamu jumpai. Jangan sedih, jangan putus asa." Itu Nabi Ibrahim dulu hampir dibakar oleh Namrud, bahkan sudah ditumpukan gunungan kayu, dimasukkan ia ke dalamnya, tapi pertolonganku akan hadir. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Musa itu hampir dibunuh oleh Fir'aun. Nabi Yusuf itu dipisahkan oleh saudara-saudaranya dari ayahnya sendiri, Nabi Ya'qub alaihissalam, berpuluh-puluh tahun. Kemudian Nabi Isa hampir disalib oleh kaumnya, dan seterusnya disebutkan semua. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin berkata kepada Nabi Muhammad, jangan putus asa, lanjutlah berjuang, sampaikanlah dakwah, karena merupakan sunnatullah. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh. Jadi jangan sedih, jangan kecil hati. Itu merupakan konsekuensi menjadi seorang nabi. Tetapi ingat, pertolongan Allah selalu hadir. Singkat cerita, Nabi sampai ke langit yang ketujuh, mendapati malaikat Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan tubuhnya di tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur, Ustaz? Bait dalam bahasa Indonesia rumah. Bait, sahibul bait, yani artinya pemilik rumah. Ma'mur bahasa Indonesia juga sekarang jadi makmur, yaitu rumah yang sangat makmur. Kenapa disebut ma'mur? Kata Rasulullah, karena setiap hari tempat itu dimasuki 70.000 malaikat, dan setiap kali masuk tidak pernah keluar. Setiap hari Pak, sampai hari ini 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar. Kemudian di langit yang ketujuh, dan ditandai puncaknya langit itu ditandai dengan tempat atau sesuatu yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha, Ustaz? Sidr dalam bahasa Arab artinya pohon bidara. Sidr itu Pak. Al-Muntaha artinya puncak. Jadi maksudnya apa, Ustaz? Rupanya perjalanan langit yang sampai yang ketujuh itu Pak,
Itu ditandai puncaknya adanya pohon besar yang disebut dengan Sidratul Muntaha, yang kata Nabi daunnya bagaikan telinga gajah dan buahnya bagaikan kendi-kendi yang bergelantungan. Dan itu puncak terakhir perjalanan. Tidak ada satu makhluk pun, walaupun malaikat, bahkan Jibril sekalipun, diizinkan melewati titik itu. Itu sudah puncak, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan memperlihatkan dengan bertemu para nabi, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Baitul Ma'mur, bertemu dengan melihat Sidratul Muntaha, termasuk makna dari firman Allah, linuriyahu min ayatina. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Bapak ketahui mendapatkan perintah salat 50 waktu. Kemudian beliau berkonsultasi dengan Nabi Musa. Dulu ketika saya baca hadis ini, saya bertanya-tanya, kenapa lah konsultasinya ke Nabi Musa? Padahal yang lebih dekat Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim di langit ke-7, Nabi Musa di langit ke-6. Kenapa bertanyanya ke Nabi Musa itu? Kenapa tidak ke yang lebih dekat? Tidak ada jawaban pasti, ini hanya analisa, bisa setuju, bisa tidak setuju. Karena kalau bertanya ke Nabi Ibrahim, satu statusnya bapak. Kita tahu Nabi Ibrahim itu kan dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau konsultasi lebih enak kepada saudara daripada kepada bapak. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu tipikal nabi yang jarang protes, Pak. Kalau dapat perintah jarang mempertanyakan apa dia pertanyaannya. Suruh nyembelih anak, ya nyembelih. Ndak kata itu, ya Allah itu anak yang mano, anak yang cak mano nyembelihnya, ndak kata. Sembelih dia. Nah, kalau Nabi Muhammad konsultasi ke Nabi Ibrahim, besar kemungkinan jawabannya, wahai Nabi Ibrahim, wahai ayah kami, aku baru dapat perintah sholat 50 waktu. Bagaimana pendapat? Ringan 50 waktu itu. Aku nih nyembelih anak. Kecil ni urusan itu. Baliklah ke umatmu, bawa 50 waktu itu. Nah, repot kita, Pak. 5 bayi bolong-bolong, nak 50. Jadi itu hikmah kenapa tidak bertanya ke Nabi Ibrahim. Yang kedua, kenapa bertanya ke Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa ini nabi yang sangat berpengalaman, karena beliau nabi yang diutus ke kaum yang disebut Bani Israel. Bani Israel ini kaum yang bengal, Pak. Susah diatur. Bapak tahu kisah dari Al-Baqarah, Pak ya? Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Itu karena surat sapi kalau bahasa kita, Pak ya. Itu kan karena menceritakan kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa turun menyampaikan kepada Bani Israel, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bani Israel, Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi. Apa jawaban Bani Israel? Bercanda kali. Oh serius ini, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dari perbuatan orang-orang bodoh dan menjadi orang-orang bodoh. Ya sudah, kalau memang serius, sapi yang umur berapa? Bertanya umur. Akhirnya Nabi Musa nunggu wahyu lagi dari Allah. Turun wahyu memberitahukan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Sembelihkan sapi, la faridun, enggak tua, wala bikrun, enggak muda, awanun baina dhalik, yang sedang-sedang baik. Jadi umurnya enggak terlalu tua, enggak terlalu muda. Disampaikan itu ke Bani Israel. Apa jawaban Bani Israel? Ya banyak pula umur mak itu. Warnanya apa? Tanya lagi umur warna, Pak. Turun lagi firman Allah, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya kuning, mengkilat, membuat orang yang melihatnya itu terkesima. Apa jawaban Bani Israel? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Ya Musa,
Kami bingung itu kuning cak mano, coba lebih spesifik lagi. Turun lagi firman Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la sya. Makin ketat Pak, tidak pernah sakit, tidak pernah dipakai bajak, macam-macam. Akhirnya kesusahan, akhirnya kesulitan. Padahal andaikan Bani Israel itu menjawab atau melaksanakan perintah Allah sejak awal Pak, ketika ada perintah sembelih sapi, itu sapi mau yang tua, mau yang muda, mau yang putih, mau yang kuning, itu sah semua itu Pak. Tapi gara-gara banyak bertanya, akhirnya syaratnya makin diperketat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad ini saking sayangnya sama umat, khawatir kaget bawa 50 waktu, umat ini bertanya pula. Itu 50 waktu, siangnya bahaya, pemalamnya juga. Mampus kita Pak. Akhirnya Allah konsultasi lagi, kaget Rasulullah konsultasi lagi sama Allah. Nah khawatir, akhirnya konsultasilah kepada Nabi, pengalaman Nabi Musa. Daripada kaget kamu ditanya-tanya, minta kurangi baiklah, umatmu itu tidak sanggup 50. Singkat cerita dapatlah 5 waktu. Tapi 5 waktu itu kata Rasulullah nilainya 50 waktu. Dikurangi beban perintahnya, tapi pahalanya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut khamsun, 5 waktu dia, tetapi khamsun, tetapi dia 50 pahalanya. Dan itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita pulang dapat perintah 5 waktu. Ini waktulah mulai syuruk sebetulnya. Seru Pak sebenarnya. Oh masih 16 menit lagi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit itu diperlihatkan Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Inna a'tainakal, sesungguhnya kami telah memberikanmu ya Muhammad Al-Kautsar. Salah satu tafsiran dari Al-Kautsar sebagaimana ditafsirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al-Kautsar adalah semacam telaga, semacam, tapi bentuknya tidak seperti kambang iwak kita ini. Masih rehab galau ini Pak, belum selesai-selesai. Yaitu telaga yang di pinggirannya dibuat dari emas, dasarnya dari emas, dari permata berlian, airnya sangat jernih, manisnya melebihi dari madu, wanginya mengalahkan misk, kasturi. Minuman itu terkadang sebagian dari kita mengatakan minuman itu berkaitan dengan rasa saja di lidah. Padahal enggak. Sebagai penikmat itu, minuman itu selain rasa juga bau. Coba kalau orang pencinta kopi itu, enaknya. Dari ciuman baiklah sudah enak, gitu Pak ya. Nah ini kata Rasulullah, manisnya lebih dari madu, wanginya lebih nikmat daripada kasturi. Man syariba minhu syarbatan la yadma'u biha abadan. Barang siapa yang meneguk seteguk saja dari Al-Kautsar itu, dia tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Sehingga kalau tidak merasakan haus, minumnya kita nanti di akhirat Pak, bukan karena ingin menghilangkan dahaga lagi. Karena kalau untuk menghilangkan dahaga, begitu dahaganya hilang nikmatnya. Lalu kita minum di akhirat kaki untuk apa Ustaz? Untuk taladzuz, untuk merasakan lezat saja, bukan karena lapar, bukan karena haus, nikmat. Dan semoga yang hadir di sini dalam kesempatan ini kelak mendapatkan tegukan dari Al-Kautsar langsung dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ya suasana di neraka. Ada yang mengatakan suasana di alam barzakh. Khilaf di antara ahli tafsir. Beberapa kelompok manusia. Yang pertama, ada sekelompok manusia yang kepalanya dipentung dengan batu besar sampai hancur menjadi debu. Setelah dipentung berteriak merasa sakit, kemudian kepala itu kembali membentuk seperti semula, dipentung lagi. Akhirnya Nabi bertanya, "Ya Jibril, man hadha?"
Wahai Jibril, itu siapa? Kasihan sekali, palanya dihancurkan begitu, balik lagi dihancurkan lagi. Apa kata malaikat Jibril? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Orang-orang yang meninggalkan salat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita, keturunan kita adalah orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya haula wala quwwata illa billah. Ngeri kita kalau dengar ini, Pak. Hancur kepala. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan. Pertanyaannya, kenapa yang dihancurkan kepala? Kenapa tidak badan, kaki? Rupanya karena yang menentukan orang sholat nggak sholat itu adalah pikirannya. Begitu azan Allahu Akbar, terjadi dialog dalam pikirannya. Sholat nggak usah sholat lah, KGB. Berarti yang menentukan, menginstruksikan dia tidak sholat itu siapa, Pak? Pikiran dia. Sehingga dialah yang bertanggung jawab atas dosanya. Kemudian Rasulullah melihat lagi, ada sekelompok orang, tangannya itu terbuat dari timah, kukunya panjang-panjang tajam, mencakar-cakar, menggaruk-garuk wajahnya sampai rusak, sampai berdarah-darah. Kemudian dadanya pun dicakar-cakar. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kenapa mereka mencakar-cakar wajahnya, merobek-robek badannya, dadanya? Kata malaikat Jibril alaihissalam, itu umatmu alladzina yakhuduna fi a'radin nas. Itu umatmu yang dulu di dunia biasa membicarakan aib saudaranya, menghibahin orang, nyebarin fitnah dan sebagainya. Itu hukumannya di dunia akhir. Kenapa wajahnya Ustadz yang dibakar-bakar, yang dicakar-cakar? Karena dulu di dunia ketika dia membicarakan aib saudaranya, dia telah membuat saudaranya itu malu, sehingga saudaranya merasakan malu, tak berani berjumpa orang. Kenapa? Karena aibnya dibongkar orang-orang itu. Kemudian kenapa dadanya yang dicakar-cakar, Ustaz? Karena ketika dia sedang menikmati membicarakan aib saudaranya, mengungkit kejelekan saudaranya, di hatinya itu ada rasa kalau dia itu lebih baik daripada saudaranya, lebih bersih, sehingga itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Rasulullah melihat, dan ini yang paling menggemetarkan kami. Rasulullah melihat orang menjulurkan lidahnya, kemudian menggunting-gunting lidah itu, dipotong-potongnya. Kata Nabi Muhammad, kenapa mereka motongin lidah itu? Kata malaikat Jibril, hum khutaba'u ummatik. Mereka adalah para penceramah dari umatmu. Allahu Akbar. Para penceramah, para khotib-khotib yang berteriak ngajarin orang begini begitu, dia nggak melakukan. Ayo sholat, nggak sholat. Ayo jangan pakai riba, Ayo jangan durhaka sama orang tua durhaka. Ayo jangan zalimi istrinya, zalimin istrinya. Macam-macam lah. Tanggung jawabnya ngeri sekali itu, Pak. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemurkaan Allah orang yang mengajak kebaikan tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Makanya kami para penceramah, para ustadz biasanya berdoa sama Allah, ya Allah maafkan kami jika belum sempurna, jika belum bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan, dan semoga Allah berikan bimbingan ya agar bisa mengamalkannya. Dan itu berat sekali, Pak. Yang terakhir, Rasulullah melihat ada sekelompok orang tenggelam dalam darah, kemudian mulutnya dijejeli dengan batu-batu dari neraka, panas. Umat Nabi Muhammad bertanya, man haula, man hadha, siapa ini ya Jibril? Alangkah kasihan sekali, alangkah sengsara sekali. Malaikat Jibril berkata, hum akalatur riba. Mereka adalah orang-orang yang menikmati riba dulu di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian, itulah perjalanan spiritual terhebat yang pernah terjadi di alam semesta ini dan tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah berulang. Dan itu hanya diberikan untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau bertambah yakin lagi, bertambah kuat lagi.
Jika dulu beliau menyampaikan ayat per ayat tentang azab neraka, tentang surga, tentang hari itu, beliau telah diperlihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga saat itu beliau semakin semangat, dan tak lama dari itu kemudian hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan sejak itulah kemajuan demi kemajuan, perkembangan demi perkembangan dakwah Nabi Muhammad terus berkembang. Itu saja yang bisa kami sampaikan jamaah sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ada pertanyaan, apakah sholat itu telah disyariatkan sebelum Isra dan Mi'raj? Kemudian apakah sholat itu disyariatkan pada nabi-nabi terdahulu? Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jawabannya iya. Nabi terdahulu juga sholat. Contoh Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam berkata, wa awsani bis salati ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan oleh Allah untuk sholat selama aku masih hidup. Artinya di syariatnya Nabi Isa ada sholat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Coba, ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang yang menegakkan. Berarti sholat sudah ada di Nabi Ibrahim. Dan seterusnya, ya, syariat sholat itu sudah ada. Cuma yang baru dari Isra dan Mi'raj adalah 5 waktunya dan tata caranya, tata cara rukun, syarat dan sebagainya. Lalu pertanyaan kedua, apakah Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj sholat atau tidak, Ustaz? Apakah sholat atau tidak? Sebagian ulama mengatakan sholat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bil ghuduwi wal asal. Ya, dan sholatlah kamu Muhammad, bertasbihlah kamu Muhammad di setiap pagi dan petang. Jadi katanya Nabi Muhammad itu sebelum Isra dan Mi'raj sholat 2 waktu, pagi dan petang. Tapi bentuk sholatnya hanya berupa zikir saja, hanya berupa tasbih saja, tidak berbentuk sujud, rukuk dan sebagainya. Kemudian ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad dikatakan mengimami sholat dengan para nabi yang lainnya. Pertanyaannya, sholat apa? Nah, ini khilaf ya. Pertama, selama tidak disebutkan redaksinya dalam hadis, tidak ada yang pasti jawabannya. Ya. Ada yang mengatakan tahiyatul masjid, kan masjid lah ya. Ada yang mengatakan sunnah mutlak dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau begitu sholat-sholat semacam itu sudah diizinkan, sudah ada sebelum Isra dan Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Itu yang beda, yakni zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat juga disyariatkan di perjalanan Isra dan Mi'raj. Cuma bedanya, sholat yang 5 waktu selain Jumat itu dilaksanakan di Mekah, sedangkan sholat Jumat belum pernah dilaksanakan di Mekah, melainkan dilaksanakan di Madinah. Bahkan yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat bukan Nabi Muhammad, justru sahabat Rasulullah yang ada di Madinah. Jadi Nabi sebelum hijrah ke Madinah itu kan sudah ada utusan Nabi yang berangkat duluan, namanya sahabat Mus'ab bin Umair. Jadi orang yang pertama kali sholat Jumat itu sahabat Mus'ab bin Umair, itu dari orang Mekah. Penduduk Madinahnya sendiri bernama Sa'ad ibnu Zurarah, itu yang pertama kali sholat Jumat di sana. Dan Nabi sendiri karena belum memungkinkan di Mekah, nak ngumpuli uang di Mekah, pacak dilempari Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Jadi singkat cerita, sholat 5 waktulah yang disyariatkan dalam sholat Isra dan Mi'raj. Adapun sebelumnya ada sholat juga, ya, ada sholat juga. Nah, tata cara sholat nabi-nabi sebelumnya gimana, Ustadz? Wallahu a'lam. Itu tafsirnya banyak sekali. Ada yang mengatakan berdiri saja, ada yang mengatakan zikir saja, dan lain sebagainya. Adapun surat Al-Alaq, ya, itu ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla.
Apakah kamu tidak melihat orang yang menghalang seorang hamba untuk sholat? Itu ayat itu terjadi untuk Abu Lahab dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, Abu Jahal dengan Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat Pak, itu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu kan surat pertama kali turun. Surat pertama kali turun, yani Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ayat berikutnya itu ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Berarti kan berarti Nabi ini sudah sholat dong sebelum Isra dan Mi'raj. Sehingga ayat itu kan menegur, apakah kamu berani wahai Abu Jahal melarang hambaku kalau dia mau sholat? Nah, jawabannya Pak, surat Al-Alaq itu jumlahnya 19 ayat. 19 ayat. Yang pertama kali turun di Gua Hira itu cuma 5 ayat. Cuma 5 ayat. 14 ayat setelahnya itu turun kurang lebih jaraknya 11 tahun. 10 tahun atau 11 tahun dari mendapatkan wahyu. Artinya 14 sisanya itu turunnya setelah Isra dan Mi'raj. Kalau ayat pangkalnya turunnya memang di awal kenabian. Tetapi ayat yang berikutnya itu turunnya setelah hampir 11 tahun setelah kenabian. Jadi Quran itu enggak juga blok satu surat, blok satu surat, potongan-potongan, dan itu pun sesuai dengan kejadian, sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh umatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan surat itu turunnya katanya sebelum, betul, tapi 5 ayat pertama. Ya, ayat ke-6 sampai dengan terakhir itu terjadi justru setelah Isra dan Mi'raj. Wallahu taala a'la wa a'lam. Saya belum tahu itu, wallahu a'lam Kenapa Nabi Adam di langit pertama, kenapa Nabi Isa di langit kedua? Bagus juga pertanyaannya, tapi saya jawabnya dengan wallahu a'lam Saya malah belum terfikir itu Pak. Napa pula pembagiannya mak itu gitu Tadi saya hanya melihat apa hikmah perjumpaan itu saja. Tapi hikmah napa ini di langit pertama, ini di langit kedua. Tadinya mau berpikir karena Nabi pertama, ya jadi Nabi pertama gitu. Tapi kok setelahnya Nabi Isa gitu. Nggak berurutan ya. Wallahu alam apa hikmah di balik itu semua. Ya, wallahu a'lam. Ya, bisa. Kalau bertanya hikmah itu berarti sudah analisa Pak ya. Nggak ada istilahnya itu kamu berangkat dari ini baik, terminalnya Mekah baik misalnya kan. Ya. Mungkin salah satu hikmahnya agar umat ini tidak melupakan Masjidil Aqsa. Andaikan semuanya dihabiskan di Mekah, 13 tahun di Mekah, dakwah nanti di Mekah, hajinya di Mekah, ya kan, kemudian fathunya fathu Mekah, akhirnya Masjidil Aqsa dilupakan oleh umat ini, sehingga Allah ingin tunjukkan bahwasanya Masjidil Aqsa bagian gitu ya dari milik umat Islam yang harus dijaga sampai tempat itu pun menjadi tempat saksi perjalanan Nabi Muhammad untuk ke langit. Mungkin sebatas itu baik Pak yang pacak dianalisa baik. Ya, kenapa terminalnya di situ misalnya? Ya, itu wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih banyak sekali yang belum bisa kita ungkapkan, termasuk apa yang terjadi setelah Nabi turun dari dari Isra dan Mi'raj itu. Banyak kisah, semoga setidaknya yang bisa menjadi pesan dari kita adalah salat itu Pak satu-satunya perintah yang dijemput Rasulullah. Artinya salat itu sangat-sangat spesial sekali, tanpa bahkan perantara malaikat Jibril. Ya, nanti saya akan ulas pada salat Jumat, insyaallah khutbah di sini. Saya akan uraikan sedikit tentang keistimewaan salat. Ya, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.